Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimanapun berada, kembali lagi di channelnya AA Yusuf SA, channel yang selalu mengajak kita selalu sadar Allah kapanpun, dimanapun, dan sedang apapun. Nah, jadi pada kesempatan siang kali ini, alhamdulillah, jiwa raga saya diperjalankan lagi oleh Allah, hadir di tempatnya Bang Opang ini. Ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Bang Opang. Obrolan kali ini temanya adalah memahami makna ujian dalam kehidupan. Wah, ini banyak sekali teman-teman yang bertanya tentang makna ujian dalam kehidupan ini. Nah, sekarang saya akan tanya sama Bang Opang nih, ya kan? Menurut pemikiran Bang Opang atau pemahaman Bang Opang, makna ujian dalam kehidupan itu seperti apa? Ujian itu, kalau kita dikasih ujian itu, kita bukannya bersyukur malah sialan nih, ya kan, udah nggak ada duit, nggak ada apa, kita selalu diuji. Kenapa Tuhan itu selalu diuji, ya kan? Sedangkan yang lain itu yang punya duit nggak pernah diuji. Ya kan? Jadi kan selalu bingung gitu bertanya, semakin kita deket malah diuji. Seharusnya kalau pemikiran kita kan, kalau kita semakin dekat sama yang di atas, kita nggak dapat ujian. Nah, jadi begini Bang Opang ya, saya akan coba berbagi dari pengalaman hidup saya. Memahami makna ujian ini dalam kehidupan memang bertahap dan bertingkat-tingkat pemahamannya. Memang awal pertama kita sebelum mengenal Allah, pasti kita akan menganggap bahwa kesusahan itu ujian. Nggak punya duit ujian, ya kan? Kecelakaan ujian, ya kan? Terus sakit ujian, ya kan? Banyak masalah dalam hidup ujian. Nah, di saat kita dapat kebahagiaan, dapat banyak uang, ya kan? Terus bisa jalan-jalan, ya kan? Dianggapnya itu adalah berkah, anugerah, kan gitu ya. Nah, itulah pemahaman awal. Memang sama. Dulu saya pun menganggap sama seperti itu Bang Opang. Nah, tapi setelah saya mengenal Allah, yang disebut sadar Allah, jadi ujian itu bukan untuk hanya orang-orang yang beriman. Karena apa? Karena yang nggak beriman pun diuji gitu loh. Bingung nggak tuh? Ya kan? Bener nggak? Betul. Nah, mindset kita itu selalu berpikir kalau kita beriman kepada Allah, kita mendekat kepada Allah akan diuji dalam hidup kita. Padahal yang nggak kenal Allah, yang nggak dekat ke Allah pun diuji. Iya. Nah, itu yang harus kita sadari, kita pahami. Karena itu adalah mindset dalam pikiran kita. Setelah saya sadari, saya rasakan, ternyata sesungguhnya saya itu bukan diuji. Karena sebelum kenal Allah pun ujian itu selalu ada. Saya diproses oleh Allah menghadapi ujian hidup itu dari kecil Bang Opang. Saya terlahir yang istilahnya mendapatkan ujian broken home. Saya dari umur 4 tahun sampai 9 tahun itu penuh dengan penyiksaan. Penyiksaan yang luar biasa, yang mungkin kalau diceritakan perih. Ya kan? Saya dari semenjak lahir sudah ditinggalkan oleh kedua orang tua, tapi dalam arti kata ditinggalkan di sini bukan meninggal. Ya kan? Saya tinggal sama nenek saya. Saya dari bayi itu belum yang namanya minum susu SGM atau susu dan kalau nggak pernah. Saya dari bayi itu tahu nggak air tajen? Air tajen. Tahu nggak air tajen? Keras ya? Ya, air beras yang dikasih gula itu. Nah, waktu bayi saya nyusunya itu Bang Opang. Ya kan? Nah, dan ternyata kesulitan-kesulitan, kesusahan-kesusahan itu sebetulnya bukan ujian, tapi itulah proses dalam kehidupan.
Nah, kalau misalkan mau dikatakan ujian, jadi susah itu bukan hanya susah ujian itu. Senang pun jadi ujian sebenarnya. Kenapa kok senang bisa jadi ujian? Kan itu pertanyaannya ya. Ya karena di saat kita senang, kita semakin mendekat ke Allah atau enggak. Nah kalau kita waktu senang, waktu banyak duit, waktu sehat, ya kan? Nah, enggak dekat ke Allah, berarti itu adalah satu ujian, ya kan? Sekali kita semakin jauh, ya kan? Tidak pernah bersyukur, merasa dirinya yang mampu berusaha, merasa hasil dari kerja kerasnya. Tidak menyadari bahwa itu semua adalah pemberian dari Allah, fasilitas dari Allah. Begitu diambil, baru dia sadar, ya, saya diuji oleh Allah. Kan lucu gitu loh. Baru keinget Allah. Nah, begitu susah, akhirnya ingat Allah. Oh iya, itu semua milik Allah. Kan gitu. Ternyata diri saya nggak punya apa-apa. Nah, sebenarnya kalau di saat susah itu ingat Allah, itu sebenarnya bukan ujian tapi anugerah. Ya kan? Karena kenapa saya bilang jadi anugerah? Karena di saat kita susah tapi sadar ke Allah, ingat ke Allah, yang memberi susah itu Allah. Nah, di situ akan menyadari yang memberi kesenangan juga itu Allah. Sehingga selalu bergantung kepada Allah. Nah, cuman saat ini kebanyakan mindset orang-orang ini mentoknya di situ, merasa dirinya diuji. Kan? Iya. Karena apa? Memang ada di keterangan di dalam Al-Qur'an, ya kan? Jangan kau mengaku beriman sebelum engkau kuuji, kan gitu. Keimananmu. Nah, sekarang itu kan di dalam Al-Quran. Di dalam kitab-kitab lain pun ada sebenarnya. Dan yang diuji itu bukan hanya orang yang beriman kepada Allah. Yang gak beriman kepada Allah pun dia dapat ujian. Karena itulah hukum alam sebetulnya. Hukum yang sudah diciptakan oleh Allah. Senang dan susah, siang, malam, sedih, bahagia, kan gitu. Tertawa, menangis, itu pasti akan kita alami semua. Cuman terkadang malah dijadikan sebuah alasan di saat dia mau mengenal Allah. Gua nggak mau kenal Allah, ntar hidup gua diuji. Nah, ya kan? Padahal nggak kenal juga diuji, kenal diuji ya mendingan kenal, kan gitu. Karena apa? Di saat kita kenal dan kita sadar diuji, kita akan memohon, munajat kepada Allah untuk dimampukan menjalani ujian-ujian dalam kehidupan ini. Betul kan? Nah, itulah bedanya di saat kita belajar kesadaran jiwa sadar Allah. Makanya kita perlu memahami dan merubah mindset dalam pikiran kita. Jangan sampai menyalahkan Allah. Ya kan? Sekarang Allah selalu dijadikan kambing hitam. Ya kan? Dikit-dikit uji Allah, dikit-dikit uji Allah. Lah situ waktu senang ingat Allah enggak? Ya kan? Waktu senang-senang, waktu banyak duit, waktu enggak ada kesusahan, ingat Allah enggak? Nah, kalau enggak berarti itu adalah ujian buat dirimu. Mengatasi ujian itu. Nah, untuk mengatasinya yaitu kita harus sadar Allah. Jiwa kita itu harus sadar Allah. Karena di saat jiwa kita sudah sadar Allah, kita akan menyadari yang memberi kesulitan itu Allah. Ya kan? Yang bisa memberikan kemudahan itu Allah. Yang ngasih miskin itu Allah. Yang bisa ngasih kaya itu Allah. Jadi tetap berserah diri kepada Allah dan menjalani ketentuan-ketentuan yang Allah berikan. Sehingga di situ tidak ada iri dengki kepada orang lain, Bang Opang. Ya kan? Kalau jiwanya Bang Opang sadar Allah, di saat ngelihat orang kaya, itu nggak bakalan ada iri. Karena menyadari, oh yang mengkayakan dia itu Allah. Yang memiskinkan saya juga Allah. Ya sudah, saya berharapnya, saya bermohonnya kepada yang maha kaya.
Gitu loh. Karena Allah untuk merubah Bang Opang menjadi orang kaya raya itu mudah, kecil, kun payakun. Bisa sedetik 2 detik. Iya. Nah kan? Cuman kitanya mampu gak? Nah, cuman di saat nanti dititipin harta duniawi, Bang Opang siap enggak? Kalau belum siap, justru di situ yang akan menjadi sebuah kecelakaan atau ujian yang luar biasa dan akan menjadi ketersesatan. Contoh sekarang gini, kita nggak usah ngomongin sadar Allah dulu, waktu sebelum sadar Allah lah, ya kan? Pernah nggak ngalamin diuji? Pernah. Pernah nggak ngalamin dikasih senang? Pernah. Nah, waktu senang Bang Opang, waktu banyak duit, waktu semua gampang, apa yang Bang Opang lakukan? Kan hanya poya-poya. Iya. Ya kan? Wah, ini hasil. Hanya apa istilahnya, memenuhi kebutuhan nafsu diri aja, ya kan? Iya, betul. Semua dianggap bisa beres dengan uang, Iya. ya kan? Ada masalah gampang kalau ada uang, ada masalah gampang ada uang kan gitu. Iya. Nggak sadar bahwa itu adalah titipan. Begitu diambil sama yang punya, mulai dah tuh bingung, celeng, ya kan? Iya. Nah, ini kebanyakan mindset seperti ini harus kita rubah. Jadi sesungguhnya orang beriman dan gak beriman itu sama-sama diuji. Jadi ya kalau mau beriman saja. Justru lebih enak di saat kita beriman, di saat diuji, karena kita meyakini. Lebih tenang lah. Jadi bisa menjalani ujian ini penuh dengan ketabahan, kepasrahan, ya kan? Walaupun gak kuat nanti dimampukan. Betul. Gitu loh kalau kita beriman. Tapi kalau nggak beriman, akhirnya putus asa, bunuh diri, ya kan? Ya, itu menganggap hidup ini udah nggak ada gunanya lagi. Padahal itu adalah kesempatan, ada banyak kesempatan, ya kan? Ada juga orang yang diajak untuk kenal Allah, dekat ke Allah. Ngapain gue dekat Allah? Ngapain gue kenal Allah? Yang nggak kenal Allah aja hidupnya senang, katanya gitu ya. Nah, sesungguhnya itulah bukti kasih sayang Allah kepada makhluknya. Dia memberikan kepada siapapun di seluruh dunia ini. Tapi nanti khusus. Nah, di akhirat khusus kepada orang yang beriman. Kalau di dalam dunia ini ya semua dikasih. Ya kan? Yang beriman gak beriman, yang Islam bukan Islam, semua dikasih. Itulah buktinya kasih sayang Allah. Allah itu Maha Rahman Rohimnya, itulah kita saksikan. Rohmannya itu di dunia ya dikasih semua, Rohimnya nanti khusus. Nah itu yang harus kita pahami. Makanya banyak yang mengeluh belajar ketuhanan, kok hidup saya tambah diuji. Belajar bertauhid, kok hidup saya tambah diuji. Nggak sadar sebelum dia belajar aja udah diuji sebenarnya. Kan gitu. Justru harusnya dia bahagia di saat dia belajar mendekat ke Allah, diuji, karena sehingga di situ dipahamkan sebenarnya Allah tuh ngasih pelajaran. Contoh ini kejadian yang kemarin belum lama Bang Opang kan. Begitu kenal saya katanya, wah hidup saya malah jadi uji nih, sakit nih, kan gini contoh. Tapi begitu Bang Opang menyadari, ya kan, yang ngasih sakit Allah, yang bisa menyembuhkan Allah, akhirnya banyak hikmah. Betul. Ya kan? Banyak pelajaran yang Bang Opang dapat dari kejadian itu. Nah, itu yang saya akan sampaikan kepada sahabat-sahabat, teman-teman dimanapun berada, yang sedang belajar mengenal Tuhannya. Apapun itu metodenya, jangan merasa diuji. Karena di saat merasa diuji ya nggak sanggup. Nggak sanggup, udah tahu diri kita itu nggak bisa apa-apa. Sekarang mau sok-sokan merasa diuji. Nah itu, nah itu kesombongan kita kepada Tuhan. Sebenarnya enak nggak enak, senang nggak senang itu bukan ujian, tapi proses yang memang harus kita lewati. Dan itu tidak mengenal makom, ya kan? Mau ustadz, mau kiai, mau orang awam, itu sama semuanya akan mengalami itu.
susah senang itu akan dialaminya, cuman beda kadar, ya kan? Nah, keuntungan kita di saat diuji ketidakenakan, kesusahan, kesulitan, di saat kita sadar Allah, di situ diberikan sebuah ketenangan oleh Allah, sehingga kita tetap bergantung kepada Allah. Ya Allah, yang memberikan kesulitan ini Engkau, dan yang bisa memberikan kemudahan itu juga Engkau ya Allah. Aku mohon petunjuk-Mu, bimbing jiwa raga ini untuk menghadapinya, mampukan aku ya Allah. Nah kan gitu. Kalau nggak kenal, mau minta tolong sama siapa? Ya kan? Kalau udah sulit itu, udah susah itu, orang pada kabur semua. Iya betul. Bener nggak? Waktu banyak duit, Bang Opang banyak teman nggak? Banyak kan. Begitu nggak punya duit, Kabur. Banyak gitu, banyak. banyak yang kabur. Iya, banyak yang kabur. Deket aja susah setan. Nah. Nah iya, setan aja malas ngedeketin. Kalau nggak punya duit. Iya. Nah, ini mindset ini yang harus kita ubah, teman-teman, sahabat-sahabat dimanapun berada. Jangan mengkambing hitamkan Allah, ya kan? Ya karena apa? Ya sesungguhnya itu adalah hukum alam, hukum yang sudah diciptakan oleh Allah, ya kan? Susah senang itu pasti akan kita lewati, ya kan? Sedih, tertawa itu akan kita lewati, siang, malam itu akan kita lewati. Dan itu tidak memandang makom, tidak memandang keturunan, tidak memandang sosial, ya kan? Nah itu. Nah sekarang saya mau tanya nih, pengalaman Bang Opang nih di saat diproses oleh Allah, terbelit utang piutang, ya kan? Pernah kan? Pernah. Nah itu gimana ceritanya tuh, pengalaman? Pengalaman. Ya, pengalamannya gimana tuh? Pengalaman pahit. Ya gimana itu? Saat kita punya utang tuh nggak ada yang deket sama kita, ya kan? Dari sisi keluarga, teman, ya saudara, lah kan jauh dah, ya kan, ngebantunya susah. Nah itu terbelit utang apa ya? Utang online? Iya pasti. Pinjaman online ya? Pinjaman online. Nah ini kemarin kejadian ini, saya sarankan untuk minta petunjuk Allah, malah minta pertolongan pinjaman online, akhirnya tambah jelimet ini. Hati-hati ya tuh pinjaman online tuh, lagi merajalela. Nah itu, jadi hingga bisa bebas dari belitan utang online itu gimana Bang Opang prosesnya? Prosesnya itu sih, satu ya jangan dipikirin. Kita kan meminjam, otomatis kita pasti diteror, ya kan? Untuk mengatasi teror itu ya dibawa santai aja, nggak usah terlalu dipikirin banget kayak wah gimana nih ntar ke rumah, ntar kagak, bohong, ya kan? Bohong. Gue udah ngerasain yang namanya pinjaman online 32 aplikasi. Buset, mafia juga ini Bang Opang. Sempet pengen jual ginjal juga tuh, sempet ya kan? Cuman kita balik lagi, kita serahin semua main di atas. Jalan keluarnya ternyata ada jalan keluarnya, ya kan? Kita dapat teman lagi, kita berguru lagi sama pengacara, ya kan? Kita diajarin tentang piutang itu sebenarnya nggak ada pidananya. Kalau semuanya ada pidananya, ya kan utang piutang yang utang, ya kan mau mobil motor penjara penuh, nggak ada utang piutang di penjara, pidananya nggak ada, undang-undangnya. Kalau dapat SMS bilangnya pasal 378, bohong. Pasal 378 dari mana pasalnya, ya kan? Sedangkan KTP sesuai dengan alamat kita. Bukan jadi, penipuan ya? Bukan. Kecuali ya kan emang kita duplikat KTP, terus KTP alamatnya berbeda. Nah itu masuk pasal 378. Nah ini Ya, kan bener. enggak. Kalau memangnya benar, datang aja ke rumah. Iya. Jadi alhamdulillah ya Bang Opang ya. Iya. Jadi Bang Opang waktu diproses dulu terbelit hutang sampai sempat punya pemikiran mau jual ginjal ya. Iya. Masya Allah. Tapi alhamdulillah dapat hidayah dari Allah. Akhirnya Bang Opang berserah diri kepada Allah. Iya. Sehingga dapat jalan keluar melalui bertemu dengan sahabat yang pengacara itu ya, yang ngajarin ya tentang keilmuannya, sehingga bisa terbebas dari semua
libatan-libatan yang istilahnya mencekik lah ya, utang piutang itu. Dan sekarang udah terbebas ya. Alhamdulillah terbebas. Alhamdulillah Cuma kita terbebas. belum bebas dari yang di atas. Cuman ya itu Iya, pertanggungjawabannya itu ya. Jawabannya kita pernah bertanya sama guru ngaji, ya kan, gimana sih kita harus lunasin utang itu, sedangkan perusahaan itu udah nggak ada. Cuman jawabannya simpel banget sih. Kita cuman kalau kita punya duit, kita niatin ke masjid. Misalkan saya niat nih, maupun 50.000 maupun 10.000, ya niatin aja nih buat bayar utang saya. Nah, itu demi sedikit-sedikit akan melunasin utang saya. Insya Jadi Allah ya diterima. iya, itulah istilahnya solusi-solusi dari Allah. Sebenarnya Allah itu tidak pernah menyulitkan kita ya. Betul. Dan kesulitan itu sebenarnya mindset dari pikiran kita Iya, aja. karena ketakutan, karena Ketakutan. malu, karena apa ya, udahlah kalau tinggal malu-malu kayak gitu ya udah resiko kita. Ya kalau nggak mau malu ya nggak usah ngambil utang kan. Nah, gitu. itu benar. Jadi bagi teman-teman yang sekarang terbelit Iya. dengan utang piutang online, cukup sampai di situ, jangan Ya, dilanjutkan jangan kembali, diulang. jangan diulang kembali. Pahit itu Cuman kan. hadapi, jangan lari dari kenyataan. Ya. Karena itu ya udah kesalahan kita sebenarnya ya kan. Yang mau berbuat ya harus berani bertanggung jawab. Iya, jangan takut ini. Sih. Yang intinya jangan takut, berserah diri kepada Allah, nanti akan ada solusi-solusi dari Allah ya kan. Nah, ini pengalaman yang luar biasa dari Bang Opang. Jadi bagi teman-teman yang lagi mengeluh terbelit hutang, jangan takut, jangan risau, jangan istilahnya putus asa, karena sesungguhnya ya itulah proses yang harus dihadapi. Iya. Ya kan, yang harus dihadapi. Skenarionya memang harus seperti itu. Kayak Bang Opang ini, skenario dari Allahnya harus menghadapi utang 35 aplikasi. Gila juga ini. Mafia brengsek. Iya, mau jual ginjal lagi, waduh. Nah itu alhamdulillah lah, hidayahnya dari Allah. Bang Opang dapat hidayah sekarang untuk kembali lagi ke jalan Allah, menjalani kehidupan penuh dengan keridhaan Allah. Dan sekarang beliau tetap menjalankan amanahnya. Jadi sebagai pengusaha nih. Sekarang dia buka counter jual baju. Nah, itu yang sangat luar biasa. Di situ saya saksikan juga bahwa itulah istilahnya kasih sayang Allah itu seperti itu. Jadi jangan merasa diuji. Karena sesungguhnya ujian tuh nggak ada. Kalau kita pahami secara menggunakan kesadaran, sebenarnya itu bukan ujian, tapi proses yang memang harus dilewati. Iya. Nah, kalau kita sudah menyadari itu adalah proses, maka kan kita tetap bersyukur kepada Allah. Iya. Apapun keadaannya, mau senang maupun duka tetap bersyukur, mau sedih maupun tertawa tetap bersyukur. Jadi tidak terganggu dengan kondisi atau keadaan. Nah, jadi itu buat teman-teman dimanapun berada yang merasa dirinya diuji, sesungguhnya Allah itu tidak menguji. Tapi kalau mau kita sadari, itu adalah skenario dalam kehidupan kita yang harus kita lewati. Sudah, tetap berserah kepada Allah dan jalankan apa yang diperintahkan. Kalau memang nanti ada uang, ya usaha untuk cicil, ya kan, sedikit demi sedikit. Nah itu, jadi jangan sampai mengambil keputusan yang sangat merugikan lagi, ya kan. Kayak Bang Opang mau jual ginjal. Nah akhirnya temennya Bang Opang pun ngalamin ya. Karena kasus seperti itu akhirnya dia gantung diri. Nah ini yang disayangkan, tapi ya kita sadari lagi itulah proses yang memang harus dia alami dalam kehidupannya. Karena kita itu memiliki skenario masing-masing, mempunyai peran masing-masing, ya kan. Dalam kehidupan ini kita diproses oleh Allah itu ya beda-beda, nggak sama. Walaupun kadang-kadang ada kesamaan, tapi tetap beda gitu loh. Cuman sedikit samanya, gitu kan. Nah, tapi disinilah fungsinya kita, hablum minallah, hablum minanas, ya kan? Jadi kita itu ada pencerahan-pencerahan. Kalau punya banyak masalah, setelah ngadu ke Allah, ya kita nyari teman untuk ngobrol. Barangkali teman itu diberikan ilham oleh Allah untuk memberikan solusi bagi diri kita. Nah itu. Jangan takut dan jangan malu, intinya.
Jadi kita simpulkan obrolan kali ini, sesungguhnya ujian itu tidak ada kalau kita mau sadari. Dan ujian itu bukan untuk orang beriman aja, yang nggak beriman pun diuji sebenarnya. Dan kesenangan itu bukan hanya, ya istilah kesenangan itu bukan anugerah sebenarnya, itu ya sama juga proses yang harus dilewati. Kalau kesenangannya, kebahagiaannya malah semakin jauh ke Allah, ya sama aja, itu juga ujian sebenarnya, bukan anugerah. Tapi disinilah makanya kita belajar kesadaran, sehingga jiwa kita selalu sadar Allah dan menyadari apapun semua yang kita alami ini adalah skenario dari Allah, proses dari Allah yang harus kita lewati. Dan mudah-mudahan obrolan ini menjadi motivasi dan menjadi sebuah solusi bagi teman-teman yang sedang merasa dirinya diuji. Jadi sekian dulu dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.